Nah, ini adalah bahan-bahan padat, bahan-bahan yang bisa disuling, terutama ini bahan-bahan di dunia parfum yang terbilang harga mahal. Ya, salah satunya itu agarwood. Kalau di Indonesia dikatakan adalah gaharu, yaitu. Kemudian ini ada namanya cendana, yaitu cendana paling terkenal adalah cendana dari NTT atau NTB, yaitu di timur sana. Itu paling bagus di Indonesia. Untuk agarwood atau gaharu itu banyak macam-macam. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kanami, Irian Jaya, Manokwari, Iriani, yaitu Merauke. Itu adalah bahan-bahan paling utama di dunia parfum dan terbilang harga-harga yang paling mahal. Salah satunya juga paling mahal di dunia parfum adalah ambergris. Nah, ini ambergris paus. Ini betul-betul mahal, dan untungnya saya ada sedikit koleksi, yaitu sedikit koleksi, dan itu pun betul-betul saya ambil, saya minta dari perusahaan besar, dan ini sangat mahal. Satu bongkahan kecil ini bisa jadi harga seperti motor terbaru satu unit. Ini ambergris. Nah, nanti cara-cara ngetes ambergris bagaimana atau apa nanti akan kita ajarkan. Kemudian ini ada benzoin stearat, itu ini dari getah, ini bahan dari getah, itu. Terus ini ada amber, itu. Terus ini ada bahan vanilin ini dari bubuk vanila. Nah, ini nanti harus kita dilute karena ini terlalu padat bau. Ada furoneol, ada etilmatol, gitu. Ini juga nanti akan bagaimana kita ajari cara mendilut dari bahan masing-masing ini. Ini ada paling utama adalah timbangan digital yang mungkin skalanya harus gram. Oke, ini kita tunjukkan ya. Nah, ini agarwood. Saya dapat minyak yang sekecil gini aja memang sangat mahal. Itu betul-betul mahal. Ini gaharu istimewa, gitu. Ini galingnya ini aja sudah berapa, gitu. Terus ini kayu-kayu gaharu yang betul-betul pilihan, yang warna-warna hitam ini itu betul-betul mahal. Ya, ini cendana. Nah, kemudian ini bahan DPG untuk kita pakai dilute atau pakai kompon daripada parfum. Terus ini ada material-material parfum, rose extract, geraniol, bensil alkohol, linalil asetat, vertenex, linalol, lemon oil, verdok, penil etil alkohol, benzaldehid, benzal asetat. Kemudian ini adalah juga koleksi dari bahan-bahan raw material. Nah, seorang parfumer harus betul-betul mempunyai banyak macam-macam material supaya kita bisa berimajinasi, bisa membuat suatu formulasi jadi untuk buat skala kecil, ya. Oke, itu sedikit penampakan. Kemudian ini adalah kita punya koleksi apa itu ya. Nah, ini kalau kita nggak kelihatan ya. Nah, koleksi daripada bahan-bahan material untuk pembikinan parfum
untuk formulasi parfum, termasuk juga bibit-bibit parfum yang kita referensi, yang kita simpan untuk sebagai pembanding, sebagai tolak ukur. Jadi kita juga menyimpan banyak sampling-sampling yang ada hubungannya dengan kita, yaitu perusahaan-perusahaan apa itu. Nah, ini adalah sekilas penampakan daripada koleksi-koleksi yang kita punya. Dan jelas dan bisa dilihat dari berbagai macam produk, termasuk juga sampling-sampling parfum dari berbagai macam production. Sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Kita simpan, kita buat dop atau kita buat duplikasi daripada parfum-parfum itu. Nah, ini jenis penampakan, dan ini meja kerja saya. Bagaimana kita membuat mulai dari skala kecil, pakai gelas ukur, pakai pipet, dan pakai botol-botol kecil, ya seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar atau bagaimana cara mendilut atau mengindeks bau biar nggak terlalu padat, ataupun yang bahan-bahan padat misalnya benzoin stirap, amber, vanilin, guaraniol, L-maltol. Ini bagaimana cara proses pembuatan dijadikan cairan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Udin Kebagabana Parfum. Salam wangi Indonesia Jaya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendilut dan bagaimana mengetes ambergris ikan paus yang asli. Ya, ada bahan-bahan padat. Ini ada kayu gaharu, ini ada benzoin stirap, ini ada amber, dan ada bahan yang lain. Oke, tidak terlalu lama, kita mencoba mengetes ambergris ikan paus. Bagaimana cara mengetes ambergris ikan paus itu? Seperti kita ketahui, sekarang Indonesia banyak penipuan-penipuan, terutama tentang banyak orang menamarkan ambergris, padahal yang dijual itu bukan ambergris asli, padahal itu gumpalan daripada lemak yang ada di laut, tapi dibilang ambergris. Nah, untuk yang seperti itu, supaya kita tidak ketipu atau tidak salah memilih, ini adalah trik cara ngetes ambergris asli atau tidak. Kalau punya saya ini, saya jamin asli, karena memang saya dapatkan dari perusahaan besar, dan itu pun saya harus banyak merayu, dan untuk gumpalan kecil ini sangat mahal, sangat mahal. Nah, cara ngetesnya gini. Kita sediakan perapi, kita sediakan jarum. Nah, jarum kita panasi ya, sampai ada merah. Untuk ngetes ambergris, memang ambergris itu harus ada bau dan betul-betul bau. Nah, kalau ini sudah panas, kita tempelkan di sini. Nah, di situ akan ada asap. Nah, apa yang kira-kira
timbul dari bau asap ini. Nah, ini aja sudah satu ruang, padahal hanya satu tempelan saja. Bau ambergris itu sifatnya animalik. Kalau kita berimajinasi, bau ini kayak, mohon maaf, bau kotoran manusia yang kering di padang pasir. Baunya nyengat, kotor, tapi ada kesan manis. Manis-manis, wangi. Setelah dinikmati itu baunya terasa ringan, enak, dingin. Tapi kesan pertama memang cuk, baunya kayak kotoran manusia yang kering, dan baunya kayak bau-bau busuk. Tapi begitu dia kena angin, kenapa? Endingnya itu baunya manis, terus harum. Kita tes lagi ya. Jadi caranya begini. Nah, ini jarum kita panasi sampai betul-betul merah. Loh, ini aja bekasnya ambergris langsung tercium keras. Dan baunya, oh gila. Betul-betul sensual. Nah, setelah panas gini, kita tempelkan. Nah, ini bau yang terkeluarkan ini betul-betul langsung tajam dan berbau wangi. Kesannya kotor, tapi ada sentuhan sensual, enak. Terus harum, apa ya, menenangkan. Nah, ini ya kenapa itu memang mahal ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk didilut itu ada proses tersendiri, cuma ini belum saya ajarkan di sini ya. Oke, mengerti ya cara ngetes bau ambergris paus. Ini betul-betul harus saya simpan, tidak saya buat main-main karena memang ini mahal ya. Oke, kemudian kita pada pokoknya yaitu bagaimana cara mendilut ini bahan padat benjoin stirap ya. Ini dari bahan-bahan getah tanaman, kalau orang Indonesia atau Jawa mengatakan kemenyan ya, benjoin ya toh. Nah, ini bagaimana polanya, ini harus dijadikan parfum, berarti kan harus dicairkan. Cara mencairkannya itu begini. Oke, kita ambil, kita buat timbangan untuk skala gram, kemudian kita kosongkan, kita masukkan botol dan kita buat 0. Kita buat 0 dulu. Oke, sebentar, ini harus jadi posisi gram ya. Nah, oke. Ini sudah 0 ya. Kemudian kita sedikit masukkan. Kita masukkan sampai seberapa kita mau bikin. Karena harus hati-hati, ini memang keras. Oke. Ambil yang kecil-kecil aja. Cari benzoin yang bagus itu, coba cari yang ininya bening ya, ini bening, jangan sampai kotor. Nah, kita mencoba bikin ukuran 50 gram ya, ini 50 gram. Kemudian kita jadikan, kita tambahi DPG untuk menjadi 100 gram. Ini 108, berarti DPG nya tadi kan 50 kan 8, berarti ini harus ditambahi 8 gram.
supaya betul-betul tercipta kadar benzoin 50%. Oke. Nah, setelah seperti ini kita kocok dan akan kita biarkan. Dia nanti akan larut, akan mencair dengan sendirinya, paling tidak 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Dan ini nanti akan jadi getah dan kental sekali. Kalaupun nanti dirasa terlalu kental, diindeks lagi. Ini di posisinya 50% ya. Benzoin 50%. Jadi ini tadi 116, 58 DPG dan 58 benzoin. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita beralih lagi pada amber. Oke, ini kita jadikan 0 dulu. Oke, 0 ya. Nah, ini kita ambil amber. Amber ini juga sebangsa getah tanaman, cuma dia mempunyai proses alami yang lama. Jadi betul-betul ini padat sekali dan memang terbilang mahal juga. Ya, ini. Ciri-cirinya yaitu warnanya kuning ya, amber ya. Kuning kristal. Berantakan ya, karena memang jadi nggak ada pakai corong. Ini sangat mahal, makanya harus kita bersihkan dulu. Kita ambil, kita masukkan sampai mungkin 25. Ini sudah 25. Oke, 25 gram. Karena kita memang mau mendilut dengan ukuran 50%, berarti harus ditambahi DPG 25. Sampai terjadi 50 gram. Oke, 51 enggak apa-apa. Nah, ini juga seperti itu, kita goyang, kita biarkan mencair. Yang pasti ini nanti akan terjadi cairan yang padat, cuma ini katakan 50%. Biasanya di parfumeri itu dibuat kadar 10%, tinggal nanti diambil berapa, ditambah lagi, DPG lagi, supaya mempunyai kadar 10%. Oke, sekarang furaneol. Nah, coba kita cairkan lagi. Kira-kira nanti kita hitung. Ini tadi 150%. Kita tambah lagi DPG. Anggap aja DPG-nya 24, berarti ini nanti 7 kali 3 21, berarti 30%. Ini nanti bisa dihitung lagi kira-kira ini terjadi 25 gram. Oke, 25 gram nanti kita hitung. Jadi intinya di sini bukan 50% lagi ya, bukan 50% lagi, karena furanol tadi 7,5, sisanya DPG sampai jadi 25. Nah, ini catatan khusus nanti. Jadi dibiarkan nanti sampai mencair. Oke.
Kemudian ethylmatol. Ethylmatol. Kita takar, kita bikin nol dulu. Ethylmatol ini ibaratnya ini kimia sintetis yang bau dominannya adalah bau, bentar ya, saya cium dulu ya, kayak bau stroberi, betul-betul kuat dan padat sekali. Kita takar berapa gram? 22,5. 22, anggap aja 22,5. Coba kita bikin satu banding satu dulu. Jadi 45 nanti. Karena nanti ini masih terlalu padat, kita tambah lagi. Lima 55 tadi 22, tak coba tak jadikan 75. Oke, 77. Jadi ini nanti bukan 50% lagi, nanti akan berubah ya, nanti akan berubah, nanti akan saya hitung lagi. Jadi kandungannya di sini berapa persen, seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak pada vanilin. Mulai lagi seperti tadi, kita jadikan 0, kita ambil. Nah, vanilin. Ini juga karakternya sama, betul-betul padat. Ini harus hati-hati karena memang mahal. Bau vanila. Nah, ini kita takar. Saya bikin agak banyak lah. Bikin 25 gram ya, ini harus ditutup rapat karena akhirnya absorb itu ada jadi penguapan. Oke, 25 gram akan saya tambahi, ini jadikan saya 100 gram. Oke, jadi ini nanti bukan lagi 50%, karena 25 untuk mencapai 100 berarti kemungkinan ini hasilnya 25% gagal vanilin. Nah, untuk proses-proses yang seperti ini dia nanti akan mencair dengan sendirinya ya, mencair dengan sendirinya. Kita tunggu sampai besok terjadi proses pencairannya. Betul-betul ini mulai mencair ya. Oke saudaraku, demikianlah cara mendilut daripada bahan-bahan padat. Ada yang lain dan cara ngetes ambergris bagus. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa lebih jelas. Nantinya ke depan akan kita buat konten
bagaimana mengaplikasikan dari bahan-bahan ini, berapa persen untuk dijadikan parfum, dicampur dengan bahan-bahan material yang lain, menjadikan suatu aroma yang kita inginkan. Oke, masih tetap di channel saya Copacabana Parfum, yang pasti dengan Bang Udin Copacabana Parfum Gresik. Salam wangi, Indonesia Jaya.